Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Dedi Nurjamia MPD, serta yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa calon guru profesional. Baik, pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas dari alur Merdeka K, yaitu koneksi antar materi, mengenai manusia Indonesia dari perspektif yang beragam. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fauzi Pangestu dengan PTK ID 70001176634. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja untuk pembahasannya. Yang pertama, pada bagian koneksi antar materi ini, mahasiswa membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 3 dengan topik 1 dan topik 2. Sejauh mana topik tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar. Nah, di sini mahasiswa membangun perspektif kritis dengan mengacu pada mata kuliah sosial kultural dan mata kuliah psikologi perkembangan untuk melihat bagaimana latar belakang sosial budaya dan pola asuh serta mata kuliah pendidikan di daerah khusus. Nah, berikut hasil kesimpulannya. Yang pertama, bahwasanya manusia Indonesia ini berarti identitas manusia yang menghayati nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia, di mana kemanusiaan Indonesia dimaksudkan untuk menyampaikan pengertian luas dan mendalam tentang pengalaman manusia yang terbentuk secara relasional, dialogal, dan historis sejak sebelum adanya NKRI sampai saat ini dan masa depan. Hal ini relevan dengan apa yang saya pelajari pada topik 1 mengenai perjalanan pendidikan nasional, bahwasannya untuk mendapatkan kesempatan belajar pada saat zaman kolonial sangatlah sulit, sehingga bangsa Indonesia harus berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Nah, pada tahun 1864 berdiri Sekolah Bumi Putra yang memiliki 3 kelas dan hanya mengajar menulis, membaca, dan menghitung. Kemudian pada tahun 1899 didirikan Sekolah Stovia, yaitu pendidikan dan pengajaran untuk calon dokter bagi kalangan pribumi Jawa. Nah, kemudian pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta. Nah, sejak saat itu juga berdiri taman siswa yang lain di Jawa, Sumatera, Borneo, Sulawesi, dan Maluku. Nah, terdapat 3 hal yang harus ditegaskan sebagai nilai kemanusiaan khas Indonesia, yaitu nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan, nilai Pancasila, dan nilai religiusitas. Keragaman atau kebinekaan ini merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak sebelum diakui sebagai negara. Mereka yang berjuang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang sejak semula hidupnya dalam pengalaman relasi dengan latar belakang perbedaan dan keragaman agama ataupun kepercayaan, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, tradisi ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Nah, jadi dengan demikian, sesuai dengan apa yang saya pelajari pada mata kuliah PPDP, bahwa saat ini diperlukan untuk mengimplementasikan pembelajaran yang tanggap budaya sebagai wadah dalam menumbuhkan empati dan nasionalisme peserta didik terhadap perjuangan bangsa Indonesia yang tentunya berasal dari latar belakang suku, ras, agama, dan bahasa berbeda-beda untuk memperoleh kemerdekaan dan memutuskan belenggu dari bangsa penjajah. Nah, hal ini diperkuat dengan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada topik 2, bahwa Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan untuk memperkaya pengetahuan dan memahami kebudayaan, di mana pendidikan menjadi sarana untuk memperkuat identitas kultural, mengembangkan kepribadian yang seimbang, dan membantu peserta didik berkontribusi positif pada masyarakat tempat mereka tinggal. Kemudian dalam imajinasi dan cita-cita menggapai kemerdekaan Indonesia, Soekarno telah menggumuli nilai-nilai budaya yang sudah dihidupi oleh masyarakat Nusantara yang akan dijadikan sebagai ideologi bangsa.
Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia, yang mana Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantoro pada topik 2 yang menjelaskan pemikirannya mengenai gotong royong sebagai salah satu nilai dalam pendidikan karakter. Kemudian selanjutnya mengenai religiusitas yang merupakan salah satu aspek insani berupa getah hati dan kualitas manusia yang mendorong bertumbuhnya sikap atau kecenderungan hidup yang bernilai. Nah, sikap religiusitas kosmik atau spiritualitas kosmik ini seharusnya menjadi jiwa dalam mengembangkan visi kemanusiaan Indonesia. Visi ini mestinya menjadi dasar untuk menata bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebijakan publik. Nah, karenanya, manusia Indonesia seharusnya mewujudkan dirinya sebagai pribadi-pribadi yang menghidupi nilai keragaman, berjiwa Pancasila, dan mewujudkan spiritualitas kosmik. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.